Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillalladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat yang beriman di hari yang mulia ini 1 Syawal, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih diberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat hidup, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cinta ini. Minimal ucapkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan, kita harus khatib selalu berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 1 bulan penuh kita dididik di dalam Ramadan untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan didikan Ramadan, mungkin banyak saudara kita dan di antara kita menjadi orang yang soleh dan soleha, yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin matahari terbenam di ufuk barat, semua manusia akan bergembira akan menyambut datangnya 1 Syawal, hari kemenangan. Namun di antara kebahagiaan, namun di antara kegembiraan, ada yang bersedih di dalam hatinya. Kenapa mereka bersedih? Mungkin mereka tidak bisa pulang kampung karena keadaannya, karena ekonominya masih pas-pasan. Lalu seorang ayah dan ibu pun di kampung selalu gelisah, kapan sampainya anakku, kapan sampainya cucuku. Setiap mobil yang berhenti ditengoknya, apakah ada anakku yang turun. Ditengoknya tetangga semua, datang anaknya saling bersalaman. Dia tersenyum, di dalam senyum itu ada di balik kesedihan yang mendalam. Lalu berbisik di hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, mungkin anakku tahun ini tidak bisa balik karena mereka hidup dalam kesusahan pas-pasan. Itu tidak masalah ya Allah, yang penting aku ucapkan alhamdulillah, kamu berikan kami kesehatan, keselamatan, walafiat dalam iman kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ketahui selama sebulan kita beribadah full, ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah puasanya 1 bulan ini. Lalu siapakah mereka di antara 3 golongan ini? Jibril selalu berdoa, lalu Nabi Muhammad pun mengaminkannya di saat setelah salat ini. Ya Muhammad, iya, maukah kau mengaminkan doaku?
Ya tentu ya Jibril, aku mau mengaminkannya. Apa doa pertama oleh Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima ibadah puasa 1 bulan penuh seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka karena itulah di hari yang mulia ini, momentum yang sangat menyentuh kalbu, semua akan berkumpul. Kalau mereka masih ada ayah ibu, pergilah langsung ke mana, ambil tangannya, salam dan ciumlah dan peluk mereka, karena badan mereka sudah tua, sudah rapuh, tidak ada daya kekuatan, tidak seperti dulu semangat mereka gagah, seperti ayah dulu gagah mencari nafkah, mencari rezeki untuk menghidupkan anak-anaknya. Karena itu, maafkan, minta maaflah kepadanya. Ya ayah, ya ibuku, dulu selama hidupku mungkin aku banyak salah dan banyak berkata kasar, tolong maafkan aku. Dan seorang ayah dan ibu pun begitu sebaliknya. Wahai anakku, mungkin ayahku sering marah kepadamu, itu bukan karena benci, tapi itu karena aku ingin mendidikmu supaya kau menjadi orang yang lebih baik daripada seorang ayah yang kurang baik ini. Namun karena itulah, di momen 1 hari ini, 1 Syawal ini, semua umat Islam, apalagi khususnya di Indonesia, berbondong-bondong untuk silaturahim. Karena inilah 1 Syawal, momen silaturahim yang sangat menyentuh kalbu ataupun yang menyentuh hati. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu kita sampaikan apa lagi di hari yang mulia ini? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul fitri", apabila datang hari fitri, Idul Fitri, ya ba'asullahul malaikah, Allah mengutus para malaikat, fayuhbitu il ardi, dan mereka turun ke bumi, wa fi kullil bilad, dan mereka ada di mana-mana. Fayaquluna, lalu malaikat pun berkata, ya ummat Muhammad, akhruju ila rabbi karim, keluarlah kalian untuk menuju kepada Tuhanmu yang mulia. Lalu faiza baruju, tatkala orang itu berkeluar dari rumahnya, ila musallahum, menuju ke tempat salat mereka, yaqulullah, Allah pun berfirman, ishadu ya malaikat, saksikanlah wahai malaikat, inni qad ja'altu sawabahu ala siyamahum ridha wa maghfirati, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku sudah menyempurnakan pahala puasa mereka dan mendapatkan ridho dan ampunanku. Inilah semuanya kita kembali fitrah, karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan harus saling memaafkan. Lalu yang kedua, apalagi doa Nabi Jibril? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima ibadah seseorang 1 bulan puasa ini. Siapa mereka? Itu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu nanti seorang istri sampai ke rumah, ambil tangan suami, ciumlah, minta maaf. Wahai suamiku, maafkan aku, mungkin banyak aku lalai, tidak terlalu berbakti kepadamu. Lalu suami pun menjawab, aku sudah memaafkanmu, dan sebaliknya aku juga minta maaf kepadamu. Mungkin aku sering memarahimu, itu bukan karena benci, tapi terlalu banyak memikirkan tentang kesulitan dalam kehidupan kita di dalam keluarga ini. Karena itulah momen ini harus kita saling yang memaafkan. Lalu yang dua, yang ketiga, apa lagi kata Jibril? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan terima ibadah puasa seorang muslim yang 11 bulan ini apabila mereka belum saling memaafkan. Antara adik-beradik harus saling memaafkan, antara keluarga dan jiran tetangga pun harus saling memaafkan. Sebelum tiga-tiga ini, amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kita memang tidak ada lagi, maka doakanlah mereka, karena mereka butuh doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa ayahku, dosa-dosa ibuku. Dulu di waktu mereka hidup, sibuk mencari nafkah, sibuk mencari rezeki untuk menafkahi kami. Mungkin dia lupa, lalai kewajiban kedamlah padamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa ayahku, ampunilah dosa-dosa ibuku, karena mereka tidak bisa lagi untuk minta ampun kepadamu. Karena itulah mohon ampunkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin salat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, mari kita saling memaafkan.
utamakan dulu orang tuamu, suamimu, dan anak-anak keluargamu, baru yang lain. Karena mereka yang paling dekat kepadamu, dan karena mereka lah mungkin kita banyak salah dan hilaf. Karena itulah kita saling memaafkan kepada orang mereka ataupun jiran tetangga. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini momennya yang sangat menyentuh hati. Saudara kandungmu dia tidak meneleponmu, maka teleponlah. Walaupun dia orang susah, walaupun dia orang kaya. Wahai saudaraku, mungkin tahun ini kita tidak bisa balik bertemu. Bukan aku lupa kepadamu, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Mohon kami saling memaafkan dan ampunilah dosa-dosa kami adik-beradik ini. Biasa namanya adik-beradik seperti piring, selalu berlaga berkelahi, tapi di hati kami selalu tetap bersaudara. Karena saudara kandung itu tidak pernah bisa dipecah. Seperti air bila dicincang, air itu tidak pernah berpisah. Ini namanya keluarga yang betul-betul orang-orang yang soleh dan soleha. Hadirin jamaah solat yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan iman kepada Allah, lalu pun mereka mengingat nama Tuhannya, lalu mereka solat. Inilah namanya solat Id yang kita laksanakan tadi. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak berkata, ya ibuku, wahai ayahku, aku tidak bisa pulang ke kampung bukan karena aku lupa kepadamu, tapi karena hidup anakmu. Mungkin ekonomi kami masih pas-pasan belum bisa balik, tapi dengan doaku selalu menyertamu wahai ayah dan ibuku. Minta ridhomu, karena ridhomu itulah, ridho itu adalah ridho yang kami minta. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun tergantung pada ridhomu, ya wahai ibuku dan ayahmu. Oleh karena itu, balik dari sini, teleponlah ibumu. Kalau dia ke rumah, sambangilah, datangilah ibumu, supaya kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kembali fitrah seperti bayi yang baru dikelikan dari perut ibunya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bi Hakim. Aku lihat ada, pasti tahu innahu wal ghafurur rahim.